Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara, NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pengangkutan laut dalam menjadi faktor penting dalam kegiatan bisnis, terutama dalam bisnis internasional. Dalam presentasi ini saya akan menjelajahi manfaat, tantangan, risiko, dan perkembangan terkini di industri. Dampak pentingnya pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis, yaitu yang pertama, konektivitas global. Memungkinkan transportasi barang secara efisien dan cepat ke berbagai negara di seluruh dunia. Yang kedua, efisiensi biaya. Pengangkutan laut dalam umumnya lebih murah daripada modal transportasi lainnya, terutama untuk volume besar dan jarak jauh. Lalu yang ketiga, kapasitas besar. Kapal kargo besar dapat mengangkut muatan yang jauh melebihi kapasitas kendaraan darat dan udara. Lalu ada manfaat pengangkutan laut dalam bisnis internasional. Pengangkutan laut dalam memberikan manfaat yang signifikan dalam bisnis internasional seperti skala ekonomi. Pengiriman dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan skala ekonomi, mengurangi biaya produksi, dan mendapatkan harga lebih kompetitif. Lalu penetrasi pasar. Melalui akses ke pelabuhan dan jalur maritim yang luas, bisnis dapat menjangkau pasar internasional dengan lebih banyak variasi dan kompleksitas. Lalu ada pengembangan rantai pasokan global. Pengangkutan laut dalam menjadi bagian penting dari rantai pasokan global, memfasilitasi arus barang dan materi mentah secara efisien. Lalu, tantangan dalam pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, ketergantungan cuaca. Kondisi cuaca buruk dapat mempengaruhi jadwal pengiriman dan menyebabkan keterlambatan. Lalu yang kedua, keamanan. Pirasi dan pencurian menjadi masalah serius dalam pengangkutan laut, memerlukan langkah keamanan yang lebih ketat. Lalu yang ketiga, regulasi dan perizinan. Peraturan dan perizinan yang kompleks di berbagai negara menjadi tantangan dalam kegiatan bisnis internasional. Lalu keuntungan dan risiko penggunaan jalur pengangkutan laut. Yang pertama, keuntungan. Biaya relatif rendah, kapasitas besar, dan konektivitas global yang luas. Lalu risiko. Keterlambatan ke pengiriman, risiko kerusakan barang, dan kebutuhan untuk asuransi yang tepat. Lalu penggunaan teknologi dalam pengangkutan laut dalam bisnis. Perkembangan teknologi telah mengubah industri pengangkutan laut dalam seperti otonomisasi kapal. Penggunaan kapal otonom memungkinkan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, tracking dan pengendalian. Perangkat lunak dan sensor canggih memungkinkan pemantauan real-time dan pengendalian yang lebih baik atas pengiriman. Lalu yang ketiga, penggunaan energi terbaru. Penerapan teknologi energi terbaru dalam kapal-kapal dapat mengurangi emisi karbon dan dapat lingkungan negatif. Lalu perkembangan terkini dalam industri pengangkutan laut. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Penggunaan teknologi otomatisasi dan analitik telah meningkatkan efisiensi dalam penanganan kargo di pelabuhan. Lalu rute pengiriman baru. Perkembangan perdagangan dan pembukaan jalur baru telah membuka peluang baru untuk pengangkutan laut dalam. Lalu pemeliharaan lingkungan. Dorongan untuk pengangkutan laut yang lebih berkelanjutan telah mengarah pada inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu kesimpulannya adalah pengangkutan laut dalam menjadi faktor penting dalam bisnis internasional. Meskipun menghadapi tantangan, penggunaan teknologi dan perkembangan terkini memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan dan risiko, serta menjaga hubungan kerja yang baik dengan pihak terkait.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.